Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 11 Maret 2022 bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan bacaan Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk senantiasa merenungkan bahwa sesungguhnya ketika kita memiliki hidup di dalam iman, kita diajak untuk tidak hanya sekedar kita mampu menghayati iman kita hanya lewat doa-doa spiritual saja. Akan tetapi kita diajak untuk bersama-sama mampu menghidupi iman tersebut lewat kehidupan nyata kita. Kita diajak untuk bersama-sama mampu menunjukkan iman kita lewat perbuatan kasih. Ketika kita masih memiliki rasa dendam meskipun kita berdoa, hal itu mengajak kita untuk sungguh menyadari bahwa kita masih belum mampu untuk sungguh menghidupi iman kita sekalipun kita sering berdoa. Maka dari itu mari dalam masa Prapaskah ini secara khusus kita senantiasa membangun dan menyadari terus-menerus bagaimana proses hidup iman kita, bagaimana upaya-upaya kita dalam mendekatkan diri kita dengan Allah, tidak hanya lewat hal-hal rohani, tidak hanya lewat doa-doa saja, tetapi juga lewat kehidupan dan aktivitas nyata yang sering kita lakukan dan hidupi. Marilah kita hening sejenak. Dan marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala rahmat, terkhusus sabda yang boleh kami terima pada hari ini. Melalui sabdamu, kami senantiasa mampu untuk terus-menerus menyadari bahwa kami harus senantiasa terus-menerus berproses di dalam iman kami, tidak hanya lewat doa saja, tetapi juga lewat tindakan nyata. Maka dari itu bantulah kami dan senantiasa hadirlah dalam hidup kami, agar kami mampu mengamalkan segala iman kami dalam kehidupan harian kami. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.